Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatan wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba', bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Nikah adalah merupakan sunnah yang disunnahkan oleh agama kita dan merupakan fitrah manusia. Nikah itu ada yang disebut dengan nikah sirri, secara rahasia. Artinya nikah secara diam-diam yang tidak tercatat kantor KUA. Nah, dampak nikah siri itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya surat menyurat, tidak punya buku nikah, ya. Dan banyak yang tidak mengetahui. Kenapa? Karena nikahnya diam-diam. Maka dampak atau implikasi nikah siri itu menurut undang-undang, ya. Pertama, istri ya tidak dianggap sebagai istri yang sah, ya. Tidak dianggap sebagai istri yang sah. Kenapa? Karena tidak tercatat di kantor KUA. Kemudian yang kedua, istri tidak berhak atas nafkah, ya, dan warisan apabila suami meninggal dunia. Jadi istri tidak punya hak, ya, atas nafkah. Suami tidak wajib memberikan nafkah secara hukum kenegaraan, dan tidak berhak mendapat warisan manakala suaminya meninggal dunia atau istrinya. Yang ketiga, istri tidak berhak atas harta gonogini manakala terjadi perceraian. Kemudian yang berikutnya, dan secara sosial mereka dianggap kumpul kebo. Akibat lain, ya, tidak dapat mengurus akte kelahiran. Jadi memang nikah siri ini sungguh tidak dianjurkan, ya. Nah, oleh karena itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ya, tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, akte kelahiran maksudnya. Nah, orang bisa mengurus akte kelahiran, ya, manakala ada buku nikah. Karena tidak punya buku nikah, maka tidak bisa mengurus akte kelahiran. Jadi dampaknya memang tidak baik bagi anak maupun bagi keluarga. Kemudian berikutnya ada nikah online. Apa nikah online? Nikah yang dilaksanakan melalui teknologi yang maju sekarang. Apakah sah nikah online itu? Misalnya suaminya ada di Malaysia, istri di Indonesia, wali di Indonesia, saksinya ada di Singapura. Kemudian nikah itu dilaksanakan di Medan misalnya. Apakah sah nikah itu? Ya, jadi menurut ulama takrif sekarang, ya, bahwa manakala dilaksanakan melalui video conference, dibuat layar lebar, ya kan, kemudian kelihatan semua, walinya kelihatan di sana mengucapkan ijab kabulnya, pengantin laki-laki juga kelihatan suara yang jelas, pengantin perempuan juga kelihatan dengan jelas, saksinya jelas, ya, kemudian maharnya diserahkan jelas, ya, kemudian ada misalnya lengkap semua, ya, maka nikah itu sah. Jadi ini semacam ada kemajuan yang kita raih hari ini, ya, betapa mempermudah sungguhnya. Dulu kan kalau menikah sah manakala berkumpul di tempat semua, lakinya situ, perempuannya situ, wali bersama juga, ya, dan seterusnya. Tapi yang sekarang kemudahan ya didapatkan oleh kita manakala menikah. Jadi kayak itu sah melalui video conference, layar lebar nampak semua. Nah, kemudian talak siri atau cerai melalui handphone misalnya, sahkah? Misalnya suaminya di Malaysia, istri di Indonesia. Yang Malaysia mencerai, aku ceraikan kau, talak sah. Sahkah cerai itu? Menurut undang-undang tidak sah cerai itu. Jadi nikah yang cerai yang sah itu adalah manakala cerai agama lengkap, ya,
tuntutan dan seterusnya, kemudian hakim memutuskan, baru sah cerai itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.